JK puji Anies soal sumbangan 100 miliar, tapi bungkam soal korupsi tanah. Ditulis oleh Manuel di seaworld.com. JK ini sudah semakin jelas ada di pihak siapa. Mantan Wapres 2 periode di era SBY tahun 2004 sampai 2009 dan juga bawahannya Pak Jokowi di tahun 2014 sampai dengan 2019. Adalah sosok yang semakin jelas kakinya ada di mana. Dia ini ada di pihak Anies Baswedan. JK ini memuji-muji Anies yang katanya lewat Pemprov DKI Jakarta sudah menyumbang 100 miliar ke masjid. Tapi JK ini bungkam soal 1 triliun yang sudah dibuang oleh Anies untuk melaksanakan Formula E yang kelanjutannya tidak ada. Dan juga puluhan bahkan mungkin ratusan miliar untuk korupsi tanah. Orang ini sudah semakin tua, semakin kelihatan kurang bijaksana. Kenapa? Karena kalau orang semakin tua seharusnya bisa menunjukkan kebijaksanaannya lewat kalimatnya. Seperti Pak Joko Widodo yang semakin lama seperti padi semakin merunduk dan berisi. Pak tua yang pernah sambut Zakir Naik si pendakwah yang sekarang dimasukkan ke catatan hitam ulama pendukung terorisme dan radikal ala India dan di-banned di beberapa negara ini, kelihatannya sedang melakukan testing the water. Orang ini semakin lama semakin tidak bisa membedakan kiri dan kanan. Dia tidak tahu apa yang menjadi tengah atau pinggirnya dari sebuah statement. Kalimat-kalimat pujiannya kepada Anies ini menunjukkan bahwa dia sedang melakukan endorse tokoh yang didukung oleh kaum intoleran dan radikal. Selama ini kita memang dibuat buram akan posisi politik JK yang dari awal tidak jelas. Namun memilih JK adalah jalan satu-satunya mungkin bagi Pak Joko Widodo dan Kingmaker di tahun 2014 untuk melegangkan kepemimpinan presiden. Selama tahun 2014 sampai 2019, JK ini juga tidak banyak berkontribusi bagi bangsa ini, karena wakil presiden seolah tidak diperlukan, selama presidennya sangat aktif dan berkontribusi banyak. Praktis, JK kurang kerjaan pada saat itu. Maka dalam kurangnya kerjaan yang ia miliki, ia melakukan iseng-iseng berhadiah. Apa yang JK kerjakan saat jadi Wapres Jokowi, dia memberikan ide kepada Prabowo si pecundang Pilpres, nama Anies untuk diusung di Pilgub DKI Jakarta. Alhasil, JK pun menang banyak. Anies yang menjadi bawahannya menang, padahal kinerjanya jeblok, nol besar. Hanya pencitraan murahan. Anies menang, JK pun senang. Apalagi kita tahu bahwa pada saat itu, JK yang adalah Ketua DMI alias Dewan Masjid Indonesia, sebenarnya punya kekuatan untuk mengkontrol jalannya pilkada. Kita tahu bahwa 100 miliar ini adalah angka yang kecil dibandingkan 1 triliun yang sudah dikirimkan Anies ke penyelenggara Formula E. Katanya Formula E akan diadakan tahun ini, tapi ternyata diundur. Pasti uang yang dikirimkan sudah bunga berbunga. Untung besar penyelenggaranya. Ini adalah sebuah hal yang diacuhkan oleh JK. Sudah waktunya Indonesia melihat. Saya heran sama anak-anak muda yang dijadikan sampel oleh salah satu survei yang meneliti siapa yang cocok untuk jadi presiden di tahun 2024. Katanya di Jakarta, survei indikator Indonesia ini melihat bahwa anak muda menjagokan Anies untuk jadi presiden. Sungguh, saya bingung. Yang dijagokan itu orang yang terlibat korupsi. Dan ketika sudah ketahuan, dia malah jadi orang yang bawa-bawa emaknya melakukan pencitraan di jalan. Sudah tahu lagi pandemi begini, bawa-bawa orang tua keluar. Parah banget. Inilah yang dipuji oleh JK. Orang yang pernah menjamu pendakwah radikal internasional Zakir Naik juga memuji Anies Baswedan. Buat saya, Zakir Naik dan Anies ini sama-sama menjadi orang yang menyuburkan radikalisme. Saya berharap JK ini teruslah bergerak, sehingga banyak orang yang bisa memahami bahwa siapa dirinya yang sesungguhnya. Selama ini, dia sudah begitu tenang. Sekarang Jokowi sudah mulai turun gunung, tidak ada tekanan, dan mulai berasa bahwa dia ini tidak ada tekanan. Kita lihat bagaimana banyak tersangka korupsi sudah dihajar habis oleh Jokowi tanpa bantuan KPK. Kejaksaan Agung pamer gigi menghancurkan KPK yang selama ini sudah merasa sombong. Sekarang Rizik pun bisa ditangkap. Karena apa? Karena Joko Widodo. Jadi sebenarnya Pak JK ada di mana? Hati-hati kalau pilih jagoan. Bisa saja Anies menang di DKI Jakarta, tapi dia belum tentu menang dengan cara sumbang 100 miliar. Hehehe. Ngomong-ngomong, apa kabar keponakannya? Hehehe. Jawaban Jatuh Mahfud MD tak ingin pemerintah dikaitkan dengan sidang Rizik. Ditulis oleh Ayas di seaworld.com. Pemerintah dianggap sebagai antitesa Rizik. Pun begitu sebaliknya Rizik dianggap sebagai antitesa pemerintah. Di antara sekian banyak pimpinan ormas, bisa dikatakan hanya Rizik yang paling rajin mengkritik, mengecam, dan menyerang pemerintah.
Tidak Gus Dur, Megawati, SBY, maupun Jokowi semuanya diserang. Selama Presiden Indonesia belum bisa mewujudkan NKRI bersyariah, selama ini juga Rizik akan tetap menjadi antitesa. Karena sikap kerap menentang kebijakan pemerintah yang berbuntut perbuatan melanggar hukum yang membuat Rizik pernah dipenjara di era Presiden Megawati dan SBY. Pada 2003, Rizik divonis bersalah oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan diganjar 7 bulan penjara. Rizik dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan menghasut, melawan aparat keamanan, dan memerintahkan merusak sejumlah tempat hiburan di ibu kota. Rizik menjalani hukuman di Rutan Salemba dan mendekam di Blok R nomor 19. Rizik juga pernah tercatat pernah ditahan di era pemerintahan SBY. Saat itu dia dianggap sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas peristiwa penyerangan massa FPI kepada massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Keyakinan. Rizik pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pada 1 Juni 2008. Bahkan saat itu, Presiden keempat Republik Indonesia, Gus Dur, menyampaikan terima kasih kepada pemerintahan SBY yang dianggap telah bersikap tegas. Atas kasusnya itu, HRS divonis 1 tahun 6 bulan dan harus meringkuk di sel jeruji besi. Seperti kita ketahui, Gus Dur adalah orang yang resah dengan keberadaan Rizik dan FPI. Gus Dur bahkan pernah menyebut FPI adalah organisasi bajingan. Sebaliknya, Rizik juga tidak kalah sadis dalam menghina Gus Dur. Rizik menyebut Gus Dur buta mata dan buta hati. Melihat rekam jejak Rizik selama ini, dia memang sudah terbiasa menentang pemerintah siapapun presidennya, selama belum bisa mewujudkan NKRI bersyariah. Oleh sebab itu, apa yang sedang diterima oleh Rizik bukanlah hal baru. Bukan berarti pemerintah mengkriminalisasi Rizik. Bukan juga Jokowi yang ingin Rizik dijebloskan ke penjara. Perbuatan Rizik sendiri yang membuat dia berkali-kali berurusan dengan hukum. Rizik sangat senang dianggap sebagai lawan pemerintah. Sangat bangga ketika harus dijebloskan ke penjara karena dianggap berani menentang pemerintah. Oleh sebab itu, dia ingin show off bahwa dia sejajar dengan pemerintah. Rizik sangat senang jika kasus-kasus yang menjeratnya selalu dikaitkan dengan pemerintah. Hal itu membuat dirinya nampak besar. Rizik seperti ingin persidangannya dijadikan headline berita dan dihadiri oleh massa pendukungnya. Rizik sengaja protes dan melawan dalam rangka membentuk opini bahwa dirinya disolimi oleh pemerintah. Rizik ingin membentuk opini bahwa dalang dibalik kasusnya adalah pemerintah. Meskipun hakim berkali-kali menjelaskan bahwa sidang itu adalah sidang negara, bukan sidang pemerintah, sehingga tidak ada foto presiden dan wakil presiden, Rizik tidak mau tahu. Pemerintah nampaknya sadar dengan upaya Rizik yang coba mengait-ngaitkan persidangan dirinya dengan pemerintah. Hal ini nampaknya dipahami oleh Mahfud MD selaku Menko Polhukam. Saat ditanya pendapat terkait sidang virtual Rizik, Mahfud MD mampu memberikan jawaban aman. Sejak beliau menjadi Menko Polhukam, komunikasi pemerintah dalam urusan hukum cenderung membaik. Mungkin karena beliau memang seorang pakar hukum. Mahfud MD menilai hakim persidangan harus lebih tegas dalam memimpin jalannya sidang ini. Dalam sidang apapun, pemahaman itu ia sampaikan dalam kacamata sebagai seorang ahli tata negara. Kendati demikian, Mahfud sebagai menteri menolak ikut campur apalagi mengintervensi persidangan. Sebab hal itu sudah sepenuhnya menjadi majelis hakim. Pemerintah tidak boleh ikut campur dalam proses persidangan. Persidangan itu sudah keluar dari ranah pemerintah ya, itu hakim. Hakim punya wewenang untuk memerintahkan apapun. Nanti, aparat pemerintah seperti polisi, kejaksaan itu nanti melaksanakan. Kan itu sudah ada aturannya, tegas Mahfud. Jawaban ini cukup aman. Mahfud MD tidak terpancing untuk memberikan jawaban yang bernada sentimen ke Rizik. Mahfud MD terus mencoba menegaskan ke publik bahwa pemerintah tak pernah ikut campur urusan Rizik. Kasus-kasus yang sedang menimpa Rizik murni pelanggaran hukum. Tidak ada kaitannya dengan